Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi itu rombongan kelas. Dan sekarang kita mau menambahkan kelasnya ya. Sini saat kita tambahkan, ini kan ada 5 misalnya ya. Kelas SIA ini ada 5. Saat kita tambahkan nanti akan menjadi 6 ya. Nah, jadi sistemnya udah kita bahas sebelumnya, yaitu kita hanya mengupdate di tabel mahasiswa ID kelasnya dari kosong menjadi 1 ya, atau dari kosong menjadi atau dari 0 menjadi 1. Pokoknya nanti saat kita input ini 0 ya. Jadi diizinkan nolnya nanti. Nah, jadi saat teman-teman input data siswa ini, itu data fieldnya ini 0 ya, kosong, berarti belum ada kelasnya. Nah, ini kita buat ya sistem update-nya. Nah, sekarang saat diklik itu kan harusnya muncul modal ya di sini. Oke, kita klik, kita buat sebuah modal. Jadi teman-teman perlu tambahkan aja di bagian ini. Nah, saya ambil dari gedung aja. Ini ada modal add ya. Oke, ini ada modal add. Oke, kopas, paste ke rincian kelas. Nah, di sini modal add. Oke. Nah, di modal add ini dihapus aja ya. Ini hapus. Kemudian ini form page-nya juga hapus. Oke, kita refresh. Kita klik. Nah, maka muncul ya. Nah, ini close ya. Nah, ini oke aja. Kita buat oke. Oke. Nah, oke, bentar. Ini tombol ini kita hapus aja lah. Kita hapus aja, kita nggak perlu ini. Jadi seperti ini. Oke, nah, mahasiswa. Ini mahasiswa ya. Mahasiswa. Ini mahasiswa yang belum ada kelasnya ya. Jadi kita tampilkan mahasiswa yang belum ada kelas di sini. Oh ya, ini karena terlalu kecil modalnya, kita perbesar dulu modal aja ya. Modal SM-nya kita hapus. Kita refresh, kita klik. Nah, seperti ini. Mahasiswa. Oke. Nah, ini kita munculkan. Berarti kita dalam bentuk tabel ya. Oke, di sini teman-teman tambahkan aja tabel yang seperti ini. Oke, ini ya. Oke. Tabel yang ada ininya lah, yang ada searchingnya. Ini. Oke, pas di rincian kita isi di bagian sini. Modal ini ya, di modal body. Oke. Nah, sini ini tabel. Oke, t-hit. Oke, t-hit, tr, ini nomor, tr, th ya, th, ini nomor, kemudian name, kemudian nama mahasiswa. Oke, kemudian ini t body. Oke, kita refresh. Nah, kita klik. Nah, maka ini ya, nanti ada daftar siswa. Oh ya, actionnya kita jangan lupa action. Nah, oke, actionnya plus ya, tambahkan mahasiswanya. Nah, sekarang kita akan memunculkan mahasiswa yang belum ada kelasnya. Jadi kita buat dulu model di sini. Kelas, mana kelas, model kelas ya. Nah, jumlah mahasiswa, ini mahasiswa, ini menampilkan mahasiswa berdasarkan kelas ya. Nah, ini menampilkan mahasiswa yang belum ada kelas. Ini menampilkan mahasiswa belum punya kelas. Oke, ini kopas aja. Oke, nah, mahasiswa oh ini hapus.
mahasiswa di sini saya buat aja MHS tidak ada kelas. Oke, nah ini where kita nggak perlu join ya, jadi kita menampilkan NIM dan nama aja, kita nggak perlu menampilkan apa namanya itu, prodi. Apakah perlu? Coba kita cek dulu. Ini prodi. Oke, berarti ini sistem informasi. Kalau ini SK. Oke, berdasarkan ID kelas ya. Nah, berdasarkan ID kelas, kemudian ini sistem informasi. Oke, ternyata oke. Nah di sini kita munculkan mahasiswa ya. Kita munculkan mahasiswa yang belum ada kelas. Oke, nih. Hapus. Oke, ini kita hapus. Oh ya, kita perlu di sini join ya. Join kita perlukan. Supaya tidak ada kelas. Oke. Where aja kita hapus. Where ini berdasarkan ID kelas ya. Berdasarkan ID kelas yang kosong atau yang 0 ya. Berarti ID berdasarkan ID mahasiswa sama dengan 0. Oke, atau order bukan order. Oke, ini berdasarkan where ID kelas itu sama dengan 0 ya. Nah, atau where ID kelas sama dengan 0 ya. Jadi 0 dan atau 0 ya nanti. Nah, 0 ini kondisinya dia akan ketika kita menghapus mahasiswa tersebut dari kelas, maka dia akan berubah jadi 0. Oke, nah seperti ini. Nah, oke. Mahasiswa tidak ada kelas ya. Jadi di bagian kelas, di rincian kelas, ini kan kelas udah ya detailnya. Kemudian kita munculkan MHS tidak punya kelas, MHS TPK ya. Tidak punya kelas this. Kemudian model kelas. Nah, kita munculkan seperti ini, koma. Coba kita refresh. Oke, aman ya. Back. Oke, saatnya kita klik di sini. Ini SI ya. Oke, nah kita munculkan. Oh ya, ini mungkin kurang apa ya? Tampilannya kurang lebar, berarti kita tambahkan aja modal LG. Nah, ini memanjang ya. Mahasiswa, name, kemudian prodi ya, program studi. Program studi. Nah, seperti ini. Program studi. Oke, sekarang kita for each di bagian T tadi. PHP for each MHS underscore tidak punya kelas TPK tadi ya. MHS TPK, kemudian ini TD. Nah, ini tutup kurung tanyanya. Ini buka PHP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini kasih $, nomor sama dengan 1,
titik koma ya. Oke, sini kita kasih dolar nomor plus. Nah, sehingga akan muncul di sini seperti ini. Oh, belum ada ya? Kok nggak muncul sih kelasnya? Kenapa nggak muncul? Oke, kita coba munculkan dulu kelas di sini. Edit ya, kelas model ya, model kelas model kelas. Nah, harusnya where ID kelas, di mana ID kelas? Oh ya, ini betul sih. Where ID kelas, ID kelas mana ini? Jadi dia bingung ya, where ID kelas mana. Berarti kita harus sesuaikan TBL mahasiswa. Oh, udah betul sih ID kelas. Where ID kelas itu kita isi 0. Oke. Atau coba 0 dulu ya. Coba 0 dulu. Apakah muncul? Oh, muncul ya. Tapi ke samping. Berarti ada yang salah dengan coding kita. Ada yang salah dengan coding kita di bagian rincian ini. Oh iya, TR-nya nggak ada. TR. Oke, nah seperti ini. Oke, nah baru ke bawah ya teman-teman, muncul semuanya. Oke, kita munculkan name-nya dulu. Dollar value name. Oke, nama MHS, kemudian prodi. Oke, seperti ini. Oke, muncul ya teknik informatika. Nah, ini sistem informasi. Oke, nah sekarang teman-teman kita buat di sini. Nah, oke. Kita ini tombol ya. A aja. Tuh BTN kelas, BTN sukses, BTN sukses, BTN sukses, kemudian BTN XS. Oke, jadi I nya ini kita isi tag I, tag I ya, tag I. Nah, kita kasih kelas I nya FA plus kok salah sih, FA plus. Oke, seperti ini. Nah, oke, nanti kita tambahkan action. Nah, berarti ini nggak cocok action ya namanya, mungkin kita ganti dengan add ya, add, atau kita kosongkan aja. Kemudian width th nya kita atur menjadi mungkin 50 px aja. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman tambahkan aja di sini. Oke, kalau 50 mungkin 30. Kemudian kelasnya kok di sini sih? Di sini. Kelas text center. Kemudian kita, nah ini seperti ini. Nanti kita tambahkan. Nah, maka akan masuk datanya ke sini ya, akan update dia di sini, nambah. Oke. Nah, ini kalau tombol ini terlalu besar, teman-teman bisa ganti aja lagi di sini ya. Kita coba ganti
di sini. Oke. Nah, BTN danger. Oke, BTN XS saja ganti. Supaya ini kecil ya, seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ini jurusan teknik informatika, jadi gini. Nanti teman-teman sesuaikan aja kalau pengen menampilkan sistem informasi aja di sini, atau teman-teman ingin memunculkan apa namanya itu, atau memunculkan tombol yang jurusannya sesuai dengan ini. Nah, jadi teman-teman cukup kondisikan aja if ya. Nah, maka karena ini SI, otomatis tombol untuk teknik informatika ini nggak ada nanti ya, nggak ada. Jadi kita kondisikan aja. Misalnya SI ya, berarti SI itu ini sini. Nah, ini kelas angkatan, ini prodi ya. Nah, oke. If kita kondisikan aja di sini. Oke. PHP. Nah, if kita kondisikan ini buka PHP, itu PHP, kita tombolkan di sini, kita pasti di sini, mana dia tadi? Saya kopas aja lah dari sini, hilang lagi dia tombolnya. Bentar ya, kita hapus dulu. Nah ini kita kondisikan PHP if. Nah, ini kita tutup PHP nya, ini kita buka PHP nya if. Nah, ini kita tutup, buka PHP if if kelas ya, if kelas. Nah, if ini variabel, ini kelas ya, kelas if dollar kelas itu ID prodi tidak sama dengan value ID prodi. Nah, jika tidak sama maka munculkan jika sama ya, maka munculkan tombol, jika tidak tombolnya hilang. Apakah berhasil atau enggak? Salah penempatan kita. Bukan di sini harusnya teman-teman, bukan di sini. Harusnya kondisi ini kita cut dulu, pindahkan ke sini. Harusnya kondisi ini kita taruh di bawah ini, di sini ya. Salah kondisi tadi. Oke. Ini saya kopas lagi. Paste di sini. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, refresh. Nah, add. Nah, maka hilang ya tombolnya. Jadi yang muncul hanya yang jurusan SI aja, seperti ini. Oke. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja, bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. If di sini. Ini kalau apa ya? Nah, jadi kita kondisikan di sini aja. Di sini ya. Nah, jadi gini, tombol ini kita pindahkan lagi. Nah, kalau seperti itu kan terlalu banyak datanya nanti ya. Nah, jadi kita kondisikan aja seperti ini. If nah, kita taruh di sini, di TR ini. Nah, PHP-nya kita taruh di bawah TR ini.
Oke. Nah, jika prodinya, jika kelas ID prodi sama dengan ID prodi, maka kita tampilkan data mahasiswa yang prodi SI aja. Add. Nah, jadi yang muncul prodi SI aja ya. Oke, prodi yang lain nggak muncul. Nah, jadi gitu. Oke, sekarang kita buat untuk ini add, kita tambahkan prodinya ya. Kita tambahkan data mahasiswa ini masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkannya kita perlu buat dulu sebuah fungsi di kelas ini. Nah, public function add tambah add anggota kelas. Nah, tambah anggota kelas ya, berdasarkan ID MHS, berdasarkan ID mahasiswanya ya. Nanti kita update datanya. Nah, caranya kita sama aja seperti ini konsepnya. Ini kopas aja. Oke, kemudian paste di sini. Ini ID. Nah, yang kita update ini kan ID MHS-nya ya. Nah, tapi di sini ID kelas itu kita update juga $ID kelas. ID kelas kita perlu juga memasukkan ID kelasnya. ID berdasarkan ID MHS kita edit, kemudian berdasarkan ID kelas. Nah, di sini kan ID kelasnya itu nggak ada kan variabelnya. Jadi kita tambahkan di variabel di sini ID mahasiswa. Kemudian ID kelas. Oke, biar supaya ada ya di sini. Kemudian di sini this model class delete data, tapi update data ya, update MHS saja, MHS. Oke, pesan mahasiswa berhasil ditambahkan ke kelas. Oke, itu aja. Kemudian kita redirect kelas, kemudian slash. Nah, kemudian ID kelas, rincian kelas, rincian kelas. Kita kelas, rincian kelas, kemudian ini ID kelas. Ini ya. Titik ID kelas. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman caranya. Nah, langkah berikutnya teman-teman perlu buat sebuah model kelas, metode di model kelas ya untuk mengupdate data. Nah, jadi di model kelas, oke, public function update MHS $data. Nah, ini kita ambil aja update-nya dari gedung, mungkin bisa juga sini aja update ya, edit. Nah, ini di kelas. Nah, di sini kita tambahkan tbl MHS where ID kelas update data. Itu aja. Oke, itu aja. Nah, kemudian kita, tombol ini saat kita klik, kita arahkan ke sini, ke kelas ini ya, add anggota kelas. Oke, ID kelas, kemudian ID mahasiswa. Oke, kita arahkan ke sini, ID kelas, ID mahasiswa. Oke, kita arahkan ke ID, ini terbalik ya, ini harusnya ya sama aja sih sebenarnya. Oke, kita arahkan ke ID mahasiswa dan ID
kelasnya. Nah, oke, kita ke mana di v kelas, v rincian kelas. Berarti kita arahkan base URL kurung kita arahkan ke add anggota kelas ini ada di dalam rincian kelas ya, di dalam kelas. Berarti kelas add anggota kelas, kemudian slash titik, nah value ID MHS, kemudian kita kasih lagi di sini titik, di sini kutip 1 ya slash kutip 1 titik. Nah, kemudian ID kelas itu di sini ya, ID kelas. Nah, ini dia kelas, ID kelas di variabel kelas. Sini variabel kelas, kemudian ID kelas. Oke, kita refresh. Nah, apakah dia nambah sini nanti Aldi Suhendra di sini? Misalnya saya tambahkan Nur Madani, tambah. Oh, ada yang salah. Nur Madani 631. Oh, ada yang salah. Oke, bentar. Kok nambah sih? Harusnya update ya. Kelas add anggota kelas. Berarti ke controller kelas. Model update MHS kopas. Update MHS data itu berdasarkan ID kelas ya, ID MHS itu ID kelas, ID kelasnya, ID kelas ya, berdasarkan ID kelas. Model kelas update MHS, berarti di sini salah ya. Add anggota kelas, fungsi dari kelas, di model kelas, paste, where ID kelas, data ID kelas. Oh, salah, bukan ID kelas, ID MHS. ID MHS, teman-teman. Makanya ada error. Oke, saya ulangi lagi. Kita tambahkan Nur Madani, tambahkan. Oke. Nur Madani, nambah ya, teman-teman. Oke, kalau kita tambahkan di bagian kelas ini, kita kembali ke mahasiswa ini sistem informasi semua ya. Nah, kita tambahkan tab. Oke, nambah ya, mahasiswa berhasil ditambahkan ke kelas. Oke, tambahkan lagi ini. Oke, Nur Azizah. Kemudian ini Muklis, nanti otomatis Muklis ini udah nggak ada lagi di daftar. Oke, kita klik. Nah, nggak ada lagi kan. Nah, oke, iya, kita kelasnya coba kita tambahkan kelas SK ya. Kelas SK, masa sih kelas SI aja semua. Nama kelas SKA ya, SKA, program studi sistem komputer. SNPA nya anggap aja ini dulu, tahun 2020. Oke, nah ini kan masih kosong ya, berarti saat kita add nanti yang muncul dosen mahasiswa SK ya. Nah, ini mahasiswa SK Rosifa, kita tambahkan. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau menghapus lagi. Hapusnya sebenarnya konsepnya bukan sebenarnya dia nggak menghapus database sih, cuman mengupdate data aja, makanya sehingga datanya nggak ada lagi di sini. Oke, kita coba. Saya backkan dulu ini. Ini. Oke, nah misalnya ini ya. Kita hapus ini. Misalnya Aldi ini kita hapus di sini. Berarti teman-teman perlu buat di bagian ini.
di sini, di kelas dulu, add anggota kelas. Oke, ini kita kopas aja, paste ke bawah. Berarti add-nya delete ya, remove ya, remove anggota kelas. Nah, konsepnya sama, ini juga sama, tetapi ID kelasnya kita ganti ke 0. Apakah bisa? Nah, kita coba dulu. Nah, tapi ini sama ya, yang membedakan ini aja. Nah, ini sama. Mahasiswa berhasil hapus dari kelas. Oke. Nah, berarti kita panggil remove anggota ini. Kita panggil remove anggota ini ya. Remove anggota, berarti di sini saya kopas aja ini. Kopas, berarti oke, bentar. Kita ke VRincen kelas. Nah, berarti ini di modalnya ya. Berarti di tabel ini. Nah, di tabel ini A. Nah, ini ya. Ini bukan button tapi dengan A ya. A href. Oke, kita ganti. Teman-teman kopas aja yang dari sini A href ini. Base URL ini ya. Kopas aja. Oke, isi base URL-nya, isi hrefnya kita kopas ke di sini. Nah, ke sini. Oke, berarti ini remove ya, ganti dengan remove. Oke, nah kita refresh. Nah, kita hapus Nurmadani sehingga Nurmadani masuk lagi ke sini ya. Oke, refresh. Oke, Nurmadani berhasil dihapus dari kelas. Add. Nah, maka Nurmadani masuk lagi ke sini dan ini Nurmadani. Oke, Nurmadani. Nur siapa sih namanya? Nurmadani Siregar. Nurmadani Siregar. Oke, kita lihat di sini semuanya. Nah, Nurmadani Siregar, maka ID kelasnya berubah lagi jadi 0 ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman caranya. Oke, kita udah berhasil bagaimana cara menambahkan anggota dari rombongan kelas, menambahkan anggota ke rombongan kelas. Jadi kita udah selesai ya, kelas lagi. Oke, saat ini satu ingin tambahkan SK lagi, tambahkan aja di sini. Oke, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Jadi video berikutnya mungkin kita masuk ke apa lagi ya? Kelas udah. Mungkin apa ya teman-teman? Jadwal ya, kita masuk ke jadwal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.